Agustus 2010. Ini serius kantor Gojek. Iya. Ya, jadi tidak ada pelang, Tidak ada pelang. hanya rumah cukup kecil. Pak sudah mengenal Bapak Nadiem ya pastinya. Ya, alhamdulillah dibilang kenal baik. Ya, sering kali saya antar beliau kemanapun beliau pergi. Karena beliau ini, Pak Nadiem ini tidak pernah mau menggunakan roda 4. Kemana-mana selalu naik ojek. Beliau mengatakan, Mol, Gojek akan dikenal di seluruh Indonesia. Beliau mengatakan itu, dan saya spontan pun menjawab, jangan ketinggian bos, mimpinya dihadang dengan opak. Saya pasrah, karena mereka banyak yang tidak mau mengerti. Bahkan saya dikalungin senjata tajam. Dari nol, yang Gojek tidak dikenal di masyarakat, sampai sekarang dikenal di seluruh dunia. Halo guys, ketemu lagi dengan saya David Riansa di channel David Riansa di acara Grebok Ojek Online. Nah, di video kali ini saya khusus karena apa? Kita kedatangan tamu, aturan saya menjadi tamu. Nah, di samping saya ini ada Pak Mulyono, driver Gojek 001. Siapa yang belum tahu? Mukanya sudah tidak asing di dunia perojolan Gojek, PT Gojek Indonesia. Nah, Pak Mulyono, ini dia lah, alhamdulillah ya. Yang kemarin di videonya kita minta bisa ketemu beliau. Alhamdulillah hari ini kita ketemu beliau. Pak, biasa disebut siapa ya? Bang Kumis. Bang Kumis. Bang Kumis, ingat ya? Oke. Tapi saya nggak mau manggil abang, agak-agak gimana gitu kan? Manggilnya Pak aja. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, semenjak Bapak bergabung di PT Gojek Indonesia itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Saya gabung di bulan Agustus. Bulan Agustus 2010. 2010. Tanggalnya Pak? Tanggal 20. Ih, sadap guys, tanggalnya aja masih ingat. 20 Agustus 2010. Wow, sangat luar biasa. Hampir 11 tahun ya Pak? Hampir 11 tahun ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, PT Gojek Indonesia kan sudah hampir 11 tahun ya. Gimana sih pertama awal mulanya Bapak bisa bergabung dengan PT Gojek Indonesia? Waktu itu kebetulan kan saya opang di seputaran wilayah Kebayoran Baru. Nah, saya dapat info ada ojek melalui call center. Ada ojek melalui call center. Seperti apa tuh Pak? Jadi saya pun tertarik. Waktu itu seperti apapun saya belum tahu. Saya tertarik, saya cari, saya minta alamatnya, saya cari. Waktu itu kantor Gojek pertama kali itu ada di belakang Pasar Majestic. Jalan apa, Kerinci. Pak? Jalan Kerinci. Jalan Kerinci, saya sudah tidak sebutkanlah nomor rumahnya karena itu rumah pribadi. Iya. Nah, pas saya cari ketemu, saya pun agak kaget waktu itu. Ini serius kantor Gojek. Iya. Ya, jadi tidak ada pelang. Tidak ada pelang. Hanya rumah. Nah, waktu itu Gojek menempati sebuah, ya kalau saya bilang garasi mobil. Iya. Cukup kecil. Iya. Ukurannya nggak sampai 10 meter kali 10 meter, cukup kecil lah, hanya satu ruangan. Itu buat kantor. Saya datang. Saya ketok pintu, saya permisi, bener ini kantor Gojek. Saya bilang, ada stafnya 3 orang. Ada stafnya dulu 3 orang. 3 orang. Nah, saya menanyakan, bener ini kantor Gojek? Dia bilang, iya, ini kantor Gojek. Saya pengen daftar jadi driver. Saya ingin daftar jadi driver. Nah, mereka respon luar biasa. Iya. Karena apa? Waktu itu untuk mendapatkan driver Gojek itu bukan hal yang mudah. Iya. Ini dengan sendirinya datang. Dengan sendirinya datang. Betul. Nah, saya tanyakan persyaratannya apa aja dan teknis kerjanya bagaimana. PT Gojek memberi persyaratan waktu itu SIM, KTP, STNK, fotokopi. Udah, hanya itu aja. Oke. Nah, saya udah kasih data tersebut. 1 minggu kemudian saya dipanggil. Dipanggil untuk Di training. Oke. Sistem kerjanya. Pakai Terus training guys. ya, di training sistem kerjanya bagaimana.
setelah di training saya langsung aktif. Langsung aktif Ya. pada Besoknya, saat itu. Ya. Pada saat itu saya langsung aktif. Besoknya saya dapat orderan pertama kali. Iya, Saya nongkrong di Blok M. di Blok M. Saya dapat ambil ordernya di Pondok Indah. Ais, ngeblesnya jauh banget kalau untuk saat orderan saat ini. Jadi waktu itu karena keterbatasannya driver, Iya. jadi kita cukup lumayan jauh ngambil ordernya. Oke, untuk ngomong masalah order, pertama kali yang Bapak dapat itu orderan apa Pak, kalau boleh tahu? Gosen. Waktu itu emang 90% orderan baru gosen. Baru gosen ya? Iya. Oke, teman-teman, ternyata orderan pertama baru gosen. Dan Bapak Mulyono sekitar ngambil orderan sekitar 5 kilo ya Pak? 5 kiloan. Oke guys, nah ini kan Bapak sudah menjadi driver di situ ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih teman-teman atau driver sebanyak ini jadinya, apakah Bapak orang pertama yang untuk memanggil-manggilin teman-teman seperjuangan, misalnya kayak Opang dipanggil ayo ikut kami, atau gimana Pak? Jadi waktu itu mungkin keterbatasan dana juga dari PT Gojek. Iya. Jadi kita ini drivernya sambil suruh sosialisasi ke teman-teman Opang. Karena waktu itu memang kita fokus ke Opang. Fokus tujuannya ke Opang, Ke Opang. pada saat itu ya? Ya, karena program Pak Nadiem waktu itu kan mengambil waktu luangnya Opang untuk mendapatkan uang tambahan. Oke. Waktu itu program Pak Nadiem itu. Programnya dulu Ya, ya pada saat itu ya? Pada saat itu. Jadi ya kita mulai dari pangkalan kita dulu. Dari pangkalan pertama ya? Ah. Kebetulan di pangkalan saya ini ada sekitar 15-an orang. 15 orang. Nah, saya aja gabung dan alhamdulillah waktu itu ada 5 yang mau gabung. 5 yang mau Ya. gabung, oke. Nah, terus setiap kita ngambil orderan ke suatu wilayah Iya, yang ada opangnya, iya. ya mereka kita tawari. Tawarin. Oke. Di ketika Bapak tawarin dan sebagian mungkin masyarakat sudah mengenal Gojek ya, itu ada pro dan kontra nggak Pak? Oh jelas. Kita menawarkan mereka untuk gabung ini, mau dengarkan itu udah alhamdulillah. Mau dengarkan Mau kita dengar ngomong itu aja ya. masih alhamdulillah. Jangan punya pemikiran bahwa kita ngomong ini terus mereka akan merespon mau gabung, mau mendengarkan apa yang kita sampaikan aja udah alhamdulillah. Oke. Terkadang kita ngobrol nih di suatu pangkalan, Hmm. kita ngomong tahu-tahu mereka pergi. Itu udah hal yang biasa. Iya. Oke. Nah, ini di belakang kita nih ada jaket senior 001. Nah, pada saat itu kalau boleh tahu Bapak mengenai menggunakan jaket ini ya? Iya. Apa belum? Oh iya. Oh, sudah ini dengan Gojek seperti ini. Iya. Nah, untuk dalam perjalanan kalau boleh tahu Pak, Bapak merasa nyaman atau tidak berkerja? Ya, waktu itu saya bangga ya dengan atribut saya. Jadi saya kemana-mana ya saya ngebit pakai atribut. Waktu mau masih rawan maupun udah, Iya. ini ya saya selalu pakai. Dan karena waktu itu saya pemikirannya begini, semakin banyak teman-teman Opang yang mau gabung di Gojek, semakin aman kita ngambil orderan kemanapun. Waktu itu Benar. prinsip saya cuma itu satu. Iya, betul. Nah, dengan rekan-rekan driver yang sudah banyak pada saat itu, ambil kita jangka 2 tahun gitu ya. Nah, gimana sih terima kasihnya Pak Nadiem, atau gimana ya ucapannya itu? Saya sedikit agak kaku karena bertemu dengan senior saya sangat jauh guys. Sorry Pak, saya agak kaku, agak gugup, entah di depan kamera atau gimana. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu kalau misalnya ya sudah banyak banget driver gitu kan, terus kan Bapak sudah mengenal Bapak Nadiem ya pastinya ya? Ya alhamdulillah, dibilang kenal baik, ya Kenal baik dan akrab. akrab enggak. Ya karena Kan ya tahu sendiri gua ya. sama mitranya ya pasti. Oke. Kenal baik dalam arti keterikatan emosional Ya. dari kurun waktu sekian tahun. Dan waktu itu emang sering kali saya antar beliau kemanapun beliau pergi, karena beliau ini Pak Nadiem ini tidak pernah mau menggunakan roda 4 kemana-mana, selalu Roda? naik ojek. Ojek. Ya, oke. Nah, ketika ada mitranya yang naik, mungkin gimana ya tuh ya reaksinya guys ya? Waduh, berarti Bapak tuh banyak banget ya kisah-kisahnya sama Pak Nadiem ya? Ya, bahkan nih cerita lucu, Iya. ada satu mitra Iya. jemput Pak Nadiem, Mm-mm.
mungkin saking groginya yang dijemput bos, Iya. itu helm sudah dikasih ke bos, Iya. Pak Nadiem nggak dibawa. Aduh guys, Pak Nadimnya tidak dibawa. Nah, inget-inget udah nyampe kantor Ciasem, Ingatnya sampai kantor Ciasem. giliran sampai ke belakang loh kok nggak ada bos. Ya, duh salam. Dia Jadi- itu saking bahagianya atau dia grogi ya? Saking groginya. Saking groginya karena yang dibonceng itu adalah owner pertama Gojek, PT Gojek Indonesia ternyata guys. Aduh, Pak. Nah, untuk mengenai harga gitu ya, saya juga kan baru-baru ini bergabung. Untuk mengenai harga nih, dulu kayak gimana sih Pak cara kerjanya di aplikasi? Apakah melalui telepon atau SMS atau apa Pak gitu Pak? Jadi waktu di kurun tahun di 2010 sampai 2014 Iya, orderan Gojek ini by phone. by phone. Ya, bahasa bakunya call center waktu itu. Mhm. Selamat pagi Pak, selamat sore, selamat malam. Apakah bisa minta tolong ambil orderan ini? Itu bahasa baku. Jadi Apakah di bisa? telepon, Ya, ambil orderan ini. Kalau kita bilang bisa, Mm-mm. langsung dikirim detail alamatnya Oh. melalui SMS. Melalui SMS ya. Betul. Aduh, sekarang udah cocok-cocok, enak banget tuh. Aduh. Jadi gitu. Detailnya setelah kita oke dikirim melalui SMS, alamat penjemputan dan alamat pengantaran. Oke Pak, nah ini kan untuk driver sudah banyak ya Pak ya. Terusan aplikasi juga sudah mulai dari SMS ya. Kalau boleh tahu, itu sering ada bentrok nggak Pak sama penumpang atau sama opang khususnya? Kalau bentrok dengan opang, ya saya beberapa kali ngalamin. Iya. Karena saya ini kan waktu itu kan emang orderan kemana aja saya bawa. Iya. Pernah di suatu daerah di Tangerang, saya antar paket dan saya dihadang dengan opang. Dihadang dengan opang. Dan apa yang terjadi Pak kalau boleh tahu? Ya saya pasrah karena mereka banyak. Dengan Bapak menggunakan atribut apalagi ya? Waktu itu saya udah argumen 1000 bahasa lah kasarannya, bahwasanya saya tidak bakalan ngambil order dari dalam komplek tersebut. Saya hanya mengantarkan paket. Mengantarkan Setelah paket, mengantarkan, ya saya balikan. Tapi mereka tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Bahkan Siap. saya dikalungin senjata tajam. Oh, Itu Perjuangannya. ya sampai sekarang pasti selalu ingat kita. siapa? Dengan opang beberapa kali kita bentrok, cuman waktu itu saya punya prinsip begini, selama kita benar, selama kita menjalankan suatu pekerjaan dengan niat yang tulus, pasti kemudian hari pun kita akan dikasih jalan. Dan Amin. itu terbukti karena saya juga terinspirasi dengan omongan Pak Nadiem waktu itu. Iya. Beliau mengatakan, Mall, Gojek akan dikenal di seluruh Indonesia. Amin. Waktu Gojek masih drivernya di kisaran 200 orang. 200 orang. Oke. Beliau mengatakan itu dan saya spontan pun menjawab, Mm-mm. jangan ketinggian bos mimpinya. Karena ya siapa sih yang tahu Gojek? Iya. Siapa sih yang kenal Gojek? Orang kita untuk mendapatkan satu driver itu luar biasa sulitnya waktu itu. Iya. Jadi Pak Nadiem dengan omongan begitu ternyata terbukti bahwasanya apa yang kita niatkan kalau dengan tulus dan niat dari dalam hati, beliau akan mencapai kesuksesan. Amin. Itu Kalau boleh tahu itu jatuhnya pada tahun berapa Pak? Pak Nadiem waktu ngomong itu di tahun 2013. 2013 guys. Oke. Untuk boomingnya Gojek tahun berapa juga tuh Pak kalau boleh tahu? 2015 2015, sampai 2017. 2015 dan 2017 boomingnya Gojek. Oke. Dan sekarang mitra Gojek ada kisaran 3 juta lebih. Wow. Seluruh Nusantara. Sangat membantu ya Pak ya. Ya. Sangat membantu. Untuk PT Gojek Indonesia terima kasih juga sudah membantu rekan-rekan apa ya Pak ya? Ya membuka lowongan pekerjaan kalau menurut saya. Itu nomor satunya. Ya Pak Kumis, panggilan akrabnya
Kalau boleh tahu nih Pak, dari PT Gojek Indonesia sudah dapat apresiasi apa? Apa Pak? Apresiasi. Apresiasi. Itu ngomong nggak becus lagi dan lagi dah tuh. Itu apa aja Pak kalau boleh tahu? Kalau apresiasi saya banyak yang saya sudah dapatkan. Nah, kebetulan ini apresiasi pertama yang saya dapat, Ya. mitra pertama 2010. Nah, 2010. mungkin bisa di ini nanti itu apresiasi dari PT Gojek pertama kali yang saya dapat. Sangat. Kalau apresiasi ya mungkin kalau menurut saya tidak mengharapkan itu. Apa yang saya lakukan selama ini mungkin ya sudah mendarah daging, dalam artian apa? Sedikit banyak, sekecil apapun yang saya lakukan di Gojek, saya punya andil. Iya. Ikut membesarkan Gojek dari nol, yang Gojek tidak dikenal di masyarakat sampai sekarang dikenal di seluruh dunia. Sedikit banyak saya ikut membesarkan. Jadi itulah suatu kebanggaan buat saya. Iya. Kalau apresiasi yang berupa materi, saya juga pengen dapat, tapi nggak tahu kapan Gojek mau ngasih ke saya. Thanks guys. Bakalan dapat. Kalau boleh tahu Pak, doa di tahun ini apa yang Bapak minta? Ya, kalau doa saya di tahun ini, saya berharap untuk COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Dan teman-teman cepat mendapatkan orderan sestabil yang kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, dan kebutuhan keluarga semua terpenuhi. Itu doa dan harapan kami, dan saya berharap PT Gojek juga tidak melupakan jasa-jasa dari para pendahulunya. Amin. Tag PT Gojek Indonesia, angkat ceritanya. Terima kasih banyak. Saya juga nggak bisa ngomong lagi nih. Pesan-pesan terakhir buat driver ojol mungkin. Mungkin buat teman-teman ojol di seluruh penjuru Nusantara, saya hanya berharap dan berpesan tetap jaga tali silaturahmi dimanapun Anda berada, tetap jaga tali persaudaraan dimanapun Anda berada, karena kita ojol satu nasib, satu perjuangan. Kalau di Gojek slogannya salam satu aspal. Salam satu aspal. Semangat selalu buat driver ojol Nusantara. Sebelumnya kan Bapak juga sudah kenal lama ya sama Pak Nadim ya. Saya punya cita-cita Pak. Ya. Saya pengen wawancarain seputar ojol. Kalau bisa saya pengen diwawancarain bersama Bapak Nadim Makarim. Itu yang satu belum kecapean. Doain ya teman-teman. Buat Bapak juga doain saya, semoga bisa ketemu Pak Nadim. Bapak bisa duduk samping, saya depannya aja nggak apa-apa. Boleh. Siap. Oke, thank you. Udah lama juga nggak ketemu beliau saya. Udah lama banget nggak ketemu ya. Ada ya belum lah. Pas beliau jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya yang pertama kali mengucapkan dan diundang beliau. Alhamdulillah. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya diundang. Mudah-mudahan nih doa saya dijabah kan, saya bisa diwawancarain, terus saya ketemu Pak Mul lagi di episode yang kedua nih. Tunggu di episode yang kedua, insya Allah. Oke, thank you guys.